Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, apa sih bilangan berpangkat? Untuk itu tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman semuanya, dalam video ini kita akan membahas seputar bilangan berpangkat, mulai dari pengertian bilangan berpangkat, jenis-jenis bilangan berpangkat, juga sifat-sifatnya, hingga ke penerapan konsep bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu teman-teman semua persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku catatannya ya, agar memudahkan teman-teman dalam mencatat selama menyaksikan video ini. Nah, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Jadi, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan-bilangan yang sama sebanyak pangkat dari bilangan tersebut. Nah, notasinya itu seperti di samping. Jadi, notasinya itu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, di mana A ini dikalikan sebanyak N. Nah, di sini A merupakan basis, sedangkan N merupakan pangkat atau eksponen. Selanjutnya ada jenis dari bilangan berpangkat. Nah, sambil kalian lihat ke samping ya. Jadi, jenis bilangan berpangkat yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama yaitu jenis bilangan berpangkat bulat positif. Nah, apabila ada perkalian bilangan A sebanyak N faktor yang dinotasikan dalam A pangkat N dengan N-nya ini lebih besar dari 0, maka disebut bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat positif ini memiliki 5 sifat. Untuk sifat yang pertama yaitu sifat penjumlahan pangkat. Nah, jadi sifat ini itu terjadi apabila ada A pangkat N dikali A pangkat M, maka pangkatnya itu dijumlahkan menjadi A pangkat N ditambah M. Nah, untuk contohnya itu yaitu misalkan tentukan nilai dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk penyelesaiannya berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 2. Nah, 3 tambah 2 adalah 5, menjadi 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3 dikalikan dengan dirinya sebanyak 5 kali, menghasilkan 243. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat pengurangan pangkat. Sifat ini terjadi apabila ada A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, maka pangkatnya itu dikurangkan menjadi A pangkat N dikurangi M. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu misalkan tentukan nilai dari 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Untuk penyelesaiannya berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Nah, 5 dikurangi 3 ini 2, maka 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini berarti 2 dikali 2. Jadi 4. Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan pangkat. Sifat ini terjadi apabila ada A pangkat N dipangkatkan N. Nah, pangkatnya itu menjadi dikali, menjadi A pangkat N dikali M. Nah, untuk contohnya sendiri misalkan berapa nilai dari 5 pangkat 2 dipangkatkan 2? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2. 2 dikali 2 ini sama dengan 4, berarti 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, menghasilkan 625. Kemudian untuk sifat yang keempat yaitu pangkat perkalian bilangan.
Nah, sifat ini terjadi apabila ada dua bilangan yang dikalikan terus dipangkatkan. Nah, misal A dikali B dipangkatkan N, maka akan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, untuk contoh soalnya itu seperti misalkan tentukan nilai dari 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Nah, untuk penyelesaiannya berarti 2 dikali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. Dan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Berarti 2 kali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, 2 kali 2 adalah 4 dan 3 kali 3 adalah 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Kemudian, untuk sifat yang terakhir yaitu sifat pangkat pembagian bilangan. Nah, sifat ini hampir sama dengan sifat perkalian yang tadi, bedanya kedua bilangannya itu dibagi. Jadi, misalkan ada A dibagi B dipangkatkan oleh N, maka A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan tentukan nilai dari 2 dibagi 3 dipangkatkan 2. Nah, berarti untuk penyelesaiannya adalah 2 dibagi 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 dikali 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, maka hasilnya 4/9. Untuk selanjutnya yaitu jenis bilangan berpangkat yang kedua, yaitu bilangan berpangkat 0. Nah, notasinya yaitu seperti di samping. Jadi, berapapun nilai A-nya, mau itu 1, 2, 3, bahkan 1000 pun, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya tetap 1. Nah, mengapa demikian? Hal ini bisa ditelusuri melalui sifat yang sebelumnya, yaitu sifat pengurangan pangkat. Nah, jadi misalkan ada A pangkat N dibagi A pangkat N, karena pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya akan 1. Nah, jadi menurut sifat pengurangan pangkat, jika A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Nah, karena suatu bilangan dikurangi dengan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan 0. Jadi, A pangkat 0. Nah, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk contohnya sendiri itu gampang ya. Bisa 2 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, atau 500 pangkat 0 juga sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jenis bilangan berpangkat yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif ini kebalikan dari bilangan berpangkat bulat positif yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, jadi apabila dalam bilangan berpangkat bulat positif itu n-nya lebih besar dari 0, maka untuk bilangan berpangkat bulat negatif n-nya kurang dari 0. Nah, untuk notasinya sendiri yaitu seperti di samping. Jadi, A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Kenapa bisa begitu? Dapat kita telusuri pembuktiannya melalui sifat pengurangan pangkat yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi misalkan ada A pangkat 0 dibagi A pangkat N. Nah, sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana A pangkat 0 itu sama dengan 1, maka A pangkat 0 dibagi A pangkat N ini sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Nah, menurut sifat pengurangan pangkat, jika A pangkat 0 dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. 0 kurangi N ini sama dengan negatif N, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N, atau 1 per A pangkat N. Nah, jadi sudah jelas ya asal-usulnya.
Nah, untuk contoh soalnya sendiri, misalkan tentukan nilai dari 2 pangkat negatif 3. Nah, penyelesaiannya adalah 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Maka 1 per 8. Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8. Nah, untuk jenis bilangan berpangkat yang terakhir, yaitu yang keempat adalah bilangan berpangkat rasional. Nah, bilangan berpangkat rasional ini maksudnya adalah bilangan dengan pangkat berbentuk A per B, atau yang biasa kita kenal dengan pecahan. Nah, untuk bilangan berpangkat rasional ini nilainya sama dengan bentuk akar. Notasinya sendiri yaitu seperti berikut. Jadi, jika ada A pangkat N per M, maka sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, misalkan tentukan nilai dari 4 pangkat 1 per 2. Penyelesaiannya berarti 4 pangkat 1 per 2 sama dengan akar kuadrat dari 4 atau akar 2 dari 4. Nah, akar 2 dari 4 adalah 2. Jadi, untuk 4 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penerapan konsep bilangan berpangkat. Nah, ternyata bilangan berpangkat ini bisa loh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja yaitu untuk menghitung luas atau volume dari suatu bangunan atau suatu benda. Sekarang coba kita selesaikan ya contoh soal yang berhubungan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh soalnya sendiri seperti di samping. Jadi, seorang petani memiliki kebun berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 10 meter. Tentukan luas dari kebun yang dimiliki petani tersebut. Sekarang coba kita analisis ya. Yang diketahuinya adalah kebun petani yang berbentuk persegi. Kemudian panjang sisinya adalah 10 meter. Yang ditanyakan dari soal adalah luas kebun petani. Nah, luas kebun petani ini karena kebunnya berbentuk persegi, maka untuk mencari luasnya kita memakai rumus luas persegi. Nah, seperti yang kita tahu ya, rumus luas persegi adalah S pangkat 2 atau sisi dikali sisi. Nah, karena sisinya tadi 10, maka 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Untuk satuannya yaitu meter persegi. Jadi, luas kebun petani adalah 100 meter persegi. Teman-teman semuanya, tidak terasa semua materi telah dibahas. Nah, untuk sekarang sesuai janji saya akan memberikan beberapa latihan soal berkaitan dengan bilangan berpangkat. Soalnya ada di samping ya. Nah, semua soal tersebut harus teman-teman kerjakan untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai bilangan berpangkat. Nah, untuk hasilnya bisa teman-teman kirimkan melalui kolom komentar. Nah, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Juga saya memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, baik itu dari pengucapan saya maupun dari pemberian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.